Yang mau ya galak, aman dia ndak hadu. Galak payu ndak hadu. Jangan saling menyalahkan. Yang seneng besekan, kalau kata jemaah jauh, jalan besekan. Yang mengharamkan besekan, ya jangan besekan lah. Lana a'maluna walakum a'malukum. Untuk kami amal kami, untuk sampean amal sampean. Yang penting jangan saling menyalahkan. Setuju nggak kira-kira? Kayak kita hidup bertetangga, Bapak Ibu, jangan ngurusin rumah tangga orang, urusin rumah tangga kita sendiri, kan simpel. Makanya ada pepatah orang pasaran. Apa kata orang di pasar? Laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Enggak nia naman ma itu kapak jeme dihiala macam-macam. Reti kate tuh halagalak ngangai jeme. Urusi saja urusan kita. Nah sama dengan perkara ini. Kita enggak nyalahin orang yang enggak suka yasinan. Tapi mereka juga jangan mengharam-haramkan kita. Diskusi dulu kita ini. Fa'idza jaa'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para kiai, para asatidz, tokoh agama dan tokoh masyarakat, Imam Yasin, Imam Tahlil, yang saya hormati orang tua saya Wak Haji Yaudin, Kakanda Ibnu, tapi nggak bawa ayam penyet ke sini. Selanjutnya yang saya hormati segenap keluarga besar ahli musibah. Kami yang datang ke sini turut berduka cita dan ikut berbelasungkawa atas wafatnya orang tua kita, Pamanda Dr. Andes Haji Amjad Rianto bin Matnung. Kita doakan semoga almarhum diampuni segala dosa-dosanya, dihapuskan segala kesalahannya, dilipat gandakan pahala amal baiknya, saat ini diluaskan di kuburnya, dan di akhiratnya nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah kekal abadi selama-lamanya. Allahumma amin. Selanjutnya yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, jamaah ta'ziah dari lingkungan keluarga besar maupun karib kerabat, tetangga sekitar. Bapak Ibu, apa kabar? Sehat? Sudah ngantuk belum? Belum. Ini yang ngudut silahkan ngudut, yang makan silahkan makan. Saya minta waktu sebentar buat ceramah. Mengapa yang hidup ini perlu diceramahi? Karena kita juga pasti bakal mati. Ya Pak ya? Karena kita ini pasti bakal mati. Mohon perhatiannya sebentar Bapak Ibu. Jangan ngobrol. Kalau ada kopi ya ngopi silahkan. Kalau ada. Kalau nggak ada minum tripanca. Yang penting fokus. Dikarenakan memang ini bekal kita biar selamat di dunia sampai akhirat nantinya. Allahumma amin.
Baik, pada kesempatan kali ini yang hendak saya sampaikan bahwasanya kita yang masih hidup ini bisa menolong orang yang wafat meninggal dunia dengan cara mendoakannya. Ini penting saya sampaikan karena belakangan Bapak Ibu di Bandar Lampung ini muncul paham nggak ada gunanya mendoakan orang mati, malahan tahlilan bid'ah. Nah, saya khawatir anak-anak kita ini Pak, mondok tidak, mereka belajarnya cuman SMA, SMP, Unila misalnya, pengajian nggak pernah, dicekokin aliran begini, dicuci otaknya. Nah, ada nih yang kopi terupanya, minumlah aku dari kopi itu. Kalau aku ceramahnya campur basugan, kan ngerti yang bukan ogan basugan kan? Ngerti lah, basugan itu mirip basuh pinipin lah. Jadi nggak susah menerjemahkannya, Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi kita ini dihini khawatirnya banyak aliran-aliran yang mengharamkan amaliyah kita, membid'ahkan amaliyah kita. Padahal kita tidak pernah menyalahkan mereka. Kita ini Bapak Ibu jijemugan tuh endak hadu galak payu. Ngerti nggak kira-kira? Endak hadu galak payu. Ya kalau nggak mau mengamalkan ya sudah, nggak apa-apalah. Tapi kalau nggak mau mengamalkan nggak apa-apa, mau mengamalkan hayu kerjakan. Semua ada dalilnya, semua ada fatwanya. Yang penting jangan saling menyalahkan. Nah, terkait ini diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau bersabda, kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit, bahwasanya Nabi apabila beliau selesai dari menguburkan mayit, waqafa alaih, habis menguburkan, de langsung balik. Nabi tinggal kudai di samping kubur. Waqafa alaih wa qala, lantas Nabi bersabda, istaghfiru li akhikum, mintakan ampun untuk saudara kalian yang baru dimakamkan ini. Kanya kerabat sedusun saja. Kata li akhikum ini Bapak Ibu semua saudara muslim tanpa terkecuali, mintakan ampun. Wasalulahu takbit, dan mintakan juga untuknya kemantapan. Fa innahul ana yus'al, karena sesungguhnya dia sekarang ini sedang ditanya, sedang diinterogasi oleh malaikat Munkar dan Nakir. Hadis ini tercantum dalam kitab Sunan Abi Dawud nomor hadis 3121 dan disahihkan dalam kitab Sahih Al-Jami' nomor 945. Ini intinya, ini sengaja dibahasain ogan ya Pak, karena ceramah saya tentang takziah ini rata-rata bahasa Indonesia, karena saya lagi bikin konten YouTube bahasa ogan ya sekarang. Mangke jemu batu raja banyak nontonnya kelih, biar viewersnya banyak. Cari di YouTube Bapak Ibu Ustadz Suparman Abdul Karim, jangan lupa subscribe, like and comment, tekan tombol loncengnya. Wama Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat lah nasional Pak. Kita ini lokal-lokalan. Nah yang lokal ini kan harus di-upgrade juga. Jangan nunggu yang nasional. Kalau nasional mau udah terkenal, yang lokal ini coba kita upgrade bareng-bareng. Jadi perintah Nabi amade jema mati. Kalau orang ogan tuh kalau ngomong mati itu mati soalnya Pak. Amade jema mati, doakan, mintakan ampun. Karena doa kita ini bisa menolong yang bersangkutan mantap menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Karena dia sekarang ini sedang diinterogasi. Nah, Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu an, alias Imam Hambali berkata, orang mukmin diinterogasi di kuburnya 7 hari 7 malam. Dari mulai hari pertama sampai hari ke-7. Orang munafik 40 hari 40 malam, orang kafir sampai kiamat enggak berhenti. Ditanya oleh malaikat. Nah artinya mukmin saja Bapak Ibu diinterogasi 7 hari 7 malam.
Makanya Imam Tawus rahimahullah, ini ulama tabi'in, semua hadis yang diriwayatkan dari beliau sahih semua. Kata Imam Tawus, innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an. Sesungguhnya orang mati ditanyai, diinterogasi paling singkat di dalam kuburnya 7 hari 7 malam. Fakanu yastahibbuna ayut ama anhum tilka ayyam. Maka disunahkan bagi keluarga yang ditinggalkan selama 7 hari 7 malam itu sedekah makanan. Ini makanya Bapak Ibu, jeme kita jemedihi orang Lampung, orang se-Indonesia ini, kalau ada orang mati identik dengan sedekah makanan. Karena kata Imam Tawus, selama 7 hari 7 malam si ahli kubur diinterogasi di dalam kuburnya, disunahkan bagi keluarga yang ditinggalkan sedekahlah makanan. Karena sedekah itu bisa membantu si ahli kubur agar tenang dan mantap menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Makanya ada fatwa terkemuka bahwasanya ngutip hadis Nabi Umar bin Khattab. Nabi bersabda, ad-du'a was shadaqah hadiyatan ilal mauta. Doa dan sedekah itu adalah hadiah untuk orang mati. Ini saya luruskan Bapak Ibu. Kalau ada jemu mate, kalau kata jemu sebenda, ada jemu mate, Bapak Ibu rahimakumullah, yang bagus dihadiahkan itu doa dan sedekah, bukan papan bunga papan. Kita ini enggak, kalau ada orang mati berjejer bunga papan, enggak ngaruh buat orang mati. Coba pasang 100 bunga papan, satu papan harganya 500.000, kalikan 150 juta, mending duitnya kalau saya daripada papan bunganya. Karena papan bunga itu hanya untuk yang hidup, buat nyeneng-nyenengin mata pandangan orang yang hidup. Yang paling penting buat orang mati itu doa kita. Terus doa itu jangan di grup WhatsApp, jangan status di Facebook, papahku meninggal, mohon doanya. Kata malaikat, pret, kata malaikat. Doa yang sesungguhnya seperti ini Bapak Ibu. Berdoa itu nadah kepada Allah, bukan nulis status di Facebook. Ya boleh kabar, di grup WhatsApp boleh kabar, tapi doa yang sebenarnya seperti yang kita lakukan malam ini. Termasuk ngijing. Ngijing itu nggak ada manfaat buat orang mati. Kadang-kadang kita ini belagak nih ya, mentang-mentang berduit ya Pak, bak mati umak mati, langsung ngijing mewah, nggak ngaruh. Bapak-bapak bikin kijing marmer paling mahal, pesan dari Spanyol, harga 2 miliar, yang ngangkut Messi sama Ronaldo, nggak ngaruh buat orang mati, nggak ngaruh. Kijing itu buat yang hidup saja, ya boleh-boleh saja dikijing, tapi saya luruskan hukumnya. Ngijing itu kalau di tanah kita sendiri boleh, tapi kalau di TPU, tempat pemakaman umum, nggak boleh, kecuali izin kepada pemerintah. Jadi hukumnya haram ngijing di TPU padahal bukan tanah kita, kecuali dapat izin. Kalau nggak dapat izin jangan sekali-kali, malah berdosa. Makanya tanah libah, banyak tanah Pak, masa tanah kuburan nggak siap, bagusnya dimakamkan di tanah kita sendiri. Silahkan mau ngijing dan lain sebagainya. Nah, yang manfaat buat jemaah mati itu adalah doa dan sedekah. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an mengomentari hadis ini. Apa kata Umar? Ad-du'a'u as-shadaqatu ba'da dafni. Sedekah yang dikeluarkan keluarga setelah penguburan akan kekal pahalanya sampai 3 hari. Sedekah pada hari ketiga akan kekal pahalanya sampai 7 hari. Nah, ini makanya kita ada 3hi, nujuahi. Sedekah pada hari ke-7 akan kekal pahalanya sampai 25 hari. Selawi. Makanya kalau bisa di Labuan Ratu ini kita selawean lah Pak. Buat nama-nama proyek tukang tahlilan lah ya. 25 hari. Sedekah pada hari ke-25 akan kekal pahalanya sampai 40 hari. Sedekah yang dikeluarkan pada hari ke-40 akan kekal pahalanya sampai 100 hari. Sedekah pada hari ke-100 akan kekal pahalanya sampai 1 tahun. Sedekah pada 1 tahun akan kekal pahalanya sampai 1000 hari alias 3 tahun. Ini dituliskan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi di juz yang kedua halaman 198.
Ini karena kita ini dituduh orang Pak, tradisi agama tertentu haram, bid'ah. Nah, ini saya kasih tahu sedemikian rupa. Apa yang kita lakukan ini sunnah, silahkan diamalkan. Nah, ini kita ambil hadis yang paling sahih tentang perkara ini. Diriwayatkan anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada seorang laki-laki mendatangi Nabi. Lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, inna ummi matat." Wahai Rasulullah, umakku mati ujinya. Tapi kan jemugan nih Pak. Jemarap, umakku mati ujinya. Walam tusmahi, waktu mati, ngatik pesannya, ngatik wasiatnya, enggak ada omongan apa-apa. Wa adunnuha law takallamat tasaddaqat, cuman aku ini nyire-nyire ya Rasul. Amu makku masih pacak ngomong kalau nak sedekah dia tuh. Ini ngerti enggak bahasanya ya Bu? Ngerti ya? Kalau nak sedekah dia tuh. Saya ini mikir-mikir ya Rasul, kata dia. Seandainya ibuku masih bisa ngomong, mungkin dia ingin sedekah. Iya juga ya Pak. Orang mati tuh Bu, kalau masih bisa WA japri dia. Minta sedekah. Betul kata Nabi. Maka dari itu ya Rasul, apa yang pauha intasoddaqtu anha, apakah ibuku itu akan mendapatkan manfaat kalau aku anaknya yang inisiatif sendiri sedekah atas nama dia? Jawab Nabi, na'am tasaddaq anha, ya sedekahlah atas nama ibu. Sahih Al-Bukhari nomor hadis 1388, Sahih Muslim nomor hadis 1004, sahih mutafakun alaih. Ini sahih kelas 1. Nah, siapa sahabat ini? Sahabat ini Bapak Ibu namanya Sa'ad bin Ubadah. Dia nanya sama Nabi, ayu sadaqati afdol ya Rasul. Kalau begitu, dame kira-kira ia nak disedekahkan ya Rasul. Kata Nabi, sakyul ma, bagikanlah air minum. Makanya istilah orang sekarang Bapak Ibu, enggak ketang air minum, hidangkan. Beli tripanca, sekerdus paling 20.000. Cepet kalau kata orang sekarang itu 5 kerdus. Oi, lebih ini Pak. Cukup untuk dibagikan malam ini. Ada yang ngomong, Ustadz, tripanca enggak kebeli. Kalau enggak kebeli tripanca, air sumur. Tapi kalau bisa direbus, tambahkan yang hitam-hitam tadi itu sama yang agak manis-manis. Jangan kemanisan, takut banyak yang diabetes. Ada yang nyangka lagi, Ustadz, tripanca enggak kebeli, gula enggak ada, kopi enggak ada, gas habis, kayu bakar juga enggak ada. Ya sudah, enggak usah direbus. Air sumur, masukkan teko, tuangkan di gelas, bagikan. Enggak direbus, enggak apa-apa. Tapi jangan ngomong-ngomong. Banyak yang enggak mau minum, takut anyang-anyangan. Khawatir nantinya ke belakang lagi. Apa kata Sa'ad bin Ubadah? Ya kalau cuman air minum sanggup ya Rasul. Lebih dari itu apa Pak? It'amut ta'am, hidangkan makanan. Ini dalilnya jelas Bapak Ibu. Yang mau ya galak, aman dia ndak hadu. Galak payu ndak hadu. Jangan saling menyalahkan. Yang senang besekan, kalau kata jemaah Jawa, jalan besekan. Yang mengharamkan besekan, ya jangan besekan lah. Lana a'maluna walakum a'malukum. Untuk kami amal kami, untuk sampean amal sampean. Yang penting jangan saling menyalahkan. Setuju nggak kira-kira? Kayak kita hidup bertetangga Bapak Ibu, jangan ngurusin rumah tangga orang, urusin rumah tangga kita sendiri, kan simpel. Makanya ada pepatah orang pasaran. Apa kata orang di pasar? Laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Enggak nia nama itu kapak jeme dihiala macam-macam. Reti kate tuh halagalah ngangai jeme. Urusi saja urusan kita. Nah sama dengan perkara ini. Kita enggak nyalahin orang yang enggak suka yasinan. Tapi mereka juga jangan mengharam-haramkan kita. Diskusi dulu kita ini Pak. Harus diskusi dulu. Duduk bersama dulu. Nah hati-hati anak-anak. Jangan sembarangan mondok. Jangan sembarangan belajar. Tiba-tiba nanti salim tangan orang tua haram. Gambar haram. Hormat bendera haram. Nyanyi lagu Indonesia Raya haram. Teroris namanya.
Bahaya Bapak Ibu, jangan sampai ikut-ikutan yang kayak gitu modelnya. Jadi balik lagi bahwasanya kalau seandainya sanggup silakan bersedekah. Makanya ada antisipasi Bapak Ibu. Apa antisipasinya? Kita punya rukun kematian. Seandainya orang nggak mampu silahkan pakai dana rukun kematian. Makanya Bapak Ibu kalau ditarik sumbangan rukun kematian nyetor ge. Ini kadang-kadang petugas sudah capek keliling, ketiban diminta setoran malah protes. Saya ini nyetor terus tapi nggak pernah dapat giliran. Oi, minta sama Allah, jangan minta sama kita. Nanti Israel tinggal eksekusi kalau begitu mah. Itu gunanya uang rukun kematian. Tambah lagi Bapak Ibu ada sumbangan. Sama cara kita, cara di dusun Pak. Bukan pakai amplop, baskom. Baskom isi bahas, mie kuning, gula, minyak, ayam kampung nenteng. Di kampung saya nggak lepel ayam potong mah. Makanya bakku ninggal Pak. Waktu bak ninggal sekandang penuh ayam. Sampai 100 hari masih berkarung-karung beras Bu. Karena cara di kampung memang kayak gitu. Ya kalau cara di kota mah modern lah. Kalau pakai begitu mah repot amplop. Tapi ingat isinya. Isinya cuma 5.000 ngarep bawa besek. Kata malaikat, "Oi, malu-malu kan mesti kok nih." Ya kita ini kadang-kadang nggak konsekuen Bapak Ibu. Orang lagi senang-senang hajatan kita nyumbang gede. Wayahnya kondangan ke gedung, gopek 500.000. Paling kecil 200 isi angpau itu. Ketiban orang mati 5.000. Oi, kata malaikat, malu-malukan nian di mesti kok nih. Jangan sampai sedemikian rupa. Justru yang kena musibah ini yang harus kita sumbang. Nah kalau memang nggak mampu Pak, nggak usah dengarkan apa kata tetangga, nggak usah dengarkan apa kata orang, itu saja yang digunakan. Beli air minum jadilah. Jangan sampai gara-gara tahlilan rumah kejual, kebun tegadai, dan tenir nagih tiap hari. Itu kalau kata orang tua zaman dulu besar pasak daripada tiang. Kalau kata jema jaseng, biar tekor asal kesohor. Kalau kata jema Palembang, kue putu buatan Cek Gaya, awak buntu banyak gaya. Jangan pula mah itu Bapak Ibu, jangan. Kasihan anak yatimnya, jangan berlebih-lebihan. Nah kalau memang mampu silahkan, itu namanya sedekah. Aku ceramah di Pahoman Pak yang meninggal mantan bupati. Karena mantan bupati semua yang takziah dikasih majmuk sarip tebal, terjemahan itu. Karena harganya saja mahal, kulitnya saja mahal. Bapak-bapaknya dikasih sarung sama sajadah, ibu-ibu dikasih telekung sama kerudung, beseknya double Pak, satu orang. Itu yang datang takziah. Kalau mimpin tahlil 3, yang mimpin doa 4, nah yang ceramah 5. Luar biasa. Belum seberapa itu, begitu ngantri pulang keluar dari pintu gerbang, keluarga ahli musibah nunggu di gerbang, bagi amplop. Semua yang takziah diongkosi, diamplopin. Saya langsung ngebatin dari dalam rumah itu, mapas juga. Kalau yang takziah saja diamplopi, apalagi saya ini. Allahu Akbar. Ya boleh dia lakukan itu karena mereka orang ada, kaya raya, mantan bupati dan belum pernah ditangkap KPK. Ya kalau udah pernah ketangkap agak berkurang lah stoknya itu. Nggak bisa gitu-gitu banget kan. Apalagi sudah dimiskinkan KPK. Jadi jangan mikut-mikut, jangan melok-melok yang bid'ah-bid'ah itu Pak. Jadi ribut. Nggak akur kita sama keluarga nantinya. Perkara ini kan sudah selesai dipatwakan yang sedemikian rupa. Yang nggak mau silahkan, yang mau jalankan. Nah termasuk yang kita lakukan malam ini, baca Yasin, baca Quran. Kan Imam Syafi'i berfatwa, wa yustahabbu ayyuqra'a indahu say'um minal Quran. Kan sunnah hukumnya baca di samping kuburan itu ayat surat dari Al-Quran. Wa in khatamul Qur'ana kana afdol atau kana hasana. Apabila dihatamkan Quran 30 juz itu lebih utama, itu baik sekali. Makanya anak harus suruh ngaji. Makanya pacak menghatamkan Quran. Ini anak malah gawinya main judi. Kapan menghatamkan Quran? Ada cerita jemaah Jawa itu, orang Jawa cerita, mantu ziarah kubur mertua. Bukan yang baca Yasin, bukan yang baca Fatihah, malah babat rumput. Habis babat rumput,
Pulang nggak doa apa-apa, mertua dari dalam kubur manggil, "Oi, mantu edan. Gua nggak butuh arit lo." Nggak ngaruh Bapak Ibu, bacakan Al-Qur'an. Makanya kata Imam Syafi'i disunahkan baca di samping kubur surat ayat tertentu dari Al-Qur'an. Wa in khatamul Qur'ana, dan apabila dihatamkan Quran semuanya, kana afdal, lebih utama, kana hasanah, itu baik sekali. Ini ahlu sunnah wal jamaah Bapak Ibu. Nah ini datang jemaah-jemaah Wahabi itu nah. Kalau kata jemugan kaum muda, kalau kata orang sekarang Wahaboy. Ngomong-ngomong baca Quran di kubur haram. Yuk kita tarung dalil dulu Pak sama mereka itu. Saya tegaskan pada kesempatan kali ini, tidak ada satupun dalil yang melarang baca Quran di kubur. Sedangkan ada dalil yang menganjurkan baca Quran di kubur. Ini hadis sahih dari Imam Tirmidzi, sahabat hataman Quran pakai tanda biar hujan nggak kehujanan, panas nggak kepanasan. Cuman dia nggak nyadar kalau itu kuburan. Maka dia lari kepada Nabi, "Ya Rasul, saya baca Quran tapi nggak sampai selesai. Karena itu kuburan, baru kusadari. Kira-kira saya dosa nggak ya Rasul? Apa penebus dosa bagi saya?" Senyum Rasul. Uji Nabi, balik agingan. Pulang lagi kamu ke kuburan tadi, lanjutkan bacaan Quranmu sampai selesai. Karena bacaanmu mendatangkan ketenangan dan keselamatan bagi semua ahli kubur yang ada di sana. Subhanallah. Sunan Tirmidzi di juz yang kelima halaman 289. Dan jemaah-jemaah Wahhab itu laku tanya, Pak, ada dalilnya nggak Syekh? Kata saya, ada, kata mereka. Baca dalil Bukhari Muslim. Apa? La taj'alu qabri 'idan wa masjidan. Jangan jadikan kuburku 'idan, tempat pesta perayaan, wa masjidan, dan masjid tempat sholat. Ya iyalah, kata saya, masa ya iya dong. Itu bukan dalil baca Quran di kubur. Itu dalil pesta di makam. Kira-kira boleh nggak Bapak Ibu kalau kita di makam itu ngundang trio macan, suruh nyanyi iwak peyek nasi jagung, disumpahin oleh ahli kubur, atau menjadikan kubur sebagai masjid, bukan baca Quran. Apa itu? Zuhur, bukannya ke masjid malah ke kuburan. Ngapa Wak? Nak sholat. Sholat di mana? Kuburan. Enggak boleh yang sedemikian rupa. Kecuali antara kubur sama masjid ada batasnya. Boleh dalam masjid ada kuburan, samping, depan, belakang nggak apa-apa. Masjid Nabawi ada kubur di sana, makom Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, makom Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhuma dalam Masjid Nabawi. Cuman di kandang. Makanya Bapak Ibu di lingkungan kita juga boleh-boleh saja kalau itu memang tanah kita ingin dimakamkan. Yang penting ada batas antara tempat sholat dengan makom yang bersangkutan. Silahkan. Tak ada satupun dalil yang melarang baca Quran di kubur, termasuk baca Yasin. Saya sering ditanya, ngapa Ustadz mesti Yasin yang dibaca buat orang mati? Nah, wajahi cara jawabnya Pak. Baca Yasin buat orang mati ini bukan perintah kiai, bukan perintah ustadz, bukan perintah guru ngaji. Baca Yasin buat orang mati ini perintah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang membantah, dia bantah Nabi. Kalau orang membid'ahkan, dia bid'ahkan Nabi. Kalau orang menyalahkan, berarti dia menyalahkan Nabi. Nabi yang bersabda, "Iqra'u Yasin ala mautakum." Bacakan Yasin atas yang mati di antara kalian semua. Ibnu Majah nomor hadis 1448, Abu Daud 3221, Musnad Imam Ahmad 19427, dan disahihkan dalam kitab Sahih Ibnu Hibban oleh Al-Hafidz Ibnu Hibban. Ini kita yang mengamalkannya, silahkan. Ini kadang-kadang Bapak Ibu yang ngomong bid'ah di masjid-masjid itu Pak, ngomong dikit-dikit haram bid'ah itu, kalau kita dudukkan betul, mereka juga nggak ngerti sebetulnya. Kalau kita tanya, lu belajar di mana? Internet. Internet. Nanti kalau mati ditanya malaikat, guru kamu siapa? Syekh YouTube Al-Internetik. Kiainya Kiai Haji Google. Ustadznya Ustadz Facebook LCMA. Nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nah kalau Yasin yang 83 ayat masih kepanjangan Pak, ini ada yang pendek, ini ngajarin malas. Baca Al-Fatihah jadilah. Mengapa Al-Fatihah jadilah? Karena Nabi yang bersabda, Al-Fatihatu lima quri'at salahu. Al-Fatihah itu tergantung niat yang membaca. Al-Fatihah dibacakan buat orang mati, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat yang sedang sakit, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat anak kita yang sedang tes ASN, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat anak kita yang sedang merantau jauh. Bapak Ibu punya anak kuliah di Jogja, takut pacaran, takut narkoba.
percuma ditelepon tiap hari. Enggak ngaruh. Cuma saya kasih resep sama ibu-ibu, bapak-bapak, bacakan Fatihah tiap hari. Tiap 5 waktu sholat. Aman anaknya, percayalah. Dia tidak akan terjebak dalam pergaulan bebas. Pagar Al-Fatihah itu. Nah, Al-Fatihah dibacakan buat yang sedang naik haji umrah, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat laki-laki hidung belang mata keranjang, bagus. Tak ajarin ya Bu, kalau punya laki hidung belang, rajin-rajin bacakan Fatihah, hilang belang di hidungnya. Enggak akan keranjangan lagi matanya Bu. Jajal dulu kalau nggak percaya. Dia lagi tidur nyenyak itu Bu, bacakan Fatihah di ubun-ubun. Tapi jangan lupa gosok gigi dulu. Nanti embau petai jeheng kabau, bangun dia nantinya. Termasuk Al-Fatihah Pak dibacakan buat istri yang mulutnya cerewet kelewat, bagus. Makanya bapak-bapak kalau punya bini cerewet, biasalah jemu Sumatera ini, Lampung cerewet, Ugan cerewet, Semende cerewet. Bapak-bapak kalau punya bini cerewet, ngomel aja di dapur, deketin jidatnya itu Pak, Al-Fatihah. Langsung mingkem mulutnya itu. Kalau enggak mulutnya yang mingkem, kita digebuk pakai sapu sama dia. Kira-kira kita ikhlas enggak membacanya itu. Jadi bacakan Al-Fatihah. Nah, ini ada cerita Bapak Ibu. Ibong cek. Aku kan ugan saung naga. Makanya wak yaudin aku ngantaunya wak. Entah bau wak apa bau unggang aku ni wak kian lah. Karena Kak Ibnu ni manggilnya kakang. Kalau aku panggil unggang tui dia boleh dia. Kang Ibnu ya. Jadi wak yaudin. Jadi jema senaga asli. Jadi ibong cekku itu Pak, meninggal tuh di Abdul Muluk ini. Dulu kan aku ini lahir di Tanjung Raja, Lampung Utara. Jadi sakit, ibong cek itu di Tanjung Raja, kirim ke Handayani Kota Bumi. Begitu aku sampai di sana di Kota Bumi, mang juga gua mang cek, undang balik ibong nih. Ngapa dek ke lama lagi? Oh ngapa? Ada ciri-cirinya. Ciri-ciri jema nak mati itu, telapak kaki ketingnya lama ini nih. Main ini Pak. Melengkung telapak keting, telapak kaki. Kalau telapak keting lama melengkung, paling lama 3 hari mati. Coba periksa telapak kaki masing-masing. Kalau lah macam ini, awas siap-siap. Kalau ada kan, mangke husnul khotimah. Laku kena melengkung telapak ketingnya. Jema amal anak mati Pak, tulang belakang ini rata. Amal anak mati. Ini ilmu tumbuk sama jema ugan, ilmu tumbuk namanya nih. Kan biasanya tegak melengkung, nak mati itu terlentang di lantai rata gua lantai ini, gak dasar nih rata dia. Nah duduk saja nak nyandar. Coba lihat yang nyender-nyender itu. Kalau sudah miring sangat nggak bisa tegak lagi, nah 3 hari lagi ini kayaknya. Bahkan begini, Pak, orang yang sudah mau mati itu kan infus nggak masuk lagi. Kalau infus sudah nggak masuk lagi, sudahlah bawa pulang. Apa cahala di rumah sakit mati itu di rumah iyan. Kalau infus nggak masuk lagi, karena rezeki sudah dicabut. Kalau yang sehat-sehat macam kita ini, orang yang rezekinya sudah dicabut, makan apapun hambar nggak ada rasa. Kayak orang kena corona itu loh Pak, hambar nggak ada rasa, penciuman hilang. Makanya ibu-ibu kalau penciuman hilang siap-siap. Minyak angin, tembau lagi, terasi nggak kebawaan lagi, duit masih ya, panjang umur masihan kalau begitu. Jadi hilang penciuman, rasa hilang, dicabut rezeki. Bahkan ngerokok saja Pak, ngudut, orang yang sudah mau mati asapnya nggak ngebul lagi. Makanya ngudut-ngudut itu liatin asapnya itu. Kalau asapnya masih ke atas panjang umur. Tapi awas kalau asapnya turun ke bawah, nah dek kelam lagi ini caknya. Siap-siap Pak, kan? Sholat, kalau belum sholat, tobat dulu, minta maaf dengan keluarga, tetangga dan lain sebagainya. Mau mati soalnya. Karena mati itu pasti. Nah ibung cek nih, rezeki lah tak masuk lagi. Keting lah melengkung. Uji ke mamang, kunang balik mang. Apa kata mamang? Kalaupun nak mati, halah mati di rumah. Hasil kesalahan aku. Matikan di rumah sakit. Aduh mama itu. Kirim dari Handayani Pak ke Abdul Muluk ini. Ya sudah ngunci betul. Nggak bisa ngapa-ngapain. Tiba-tiba ngomong. Uji ibung kihimi petihah. Siapa? Sebut kenyagalik. Sebutnya setelah masuk sudah kurang, sudah sebut semua. 2 G siapa bong? Ipahku. Umak Runi ini. Ipahku, ipar saya. Sudah didoakan semua, senyum dia. Oh senang gale, diuhanglah banyak nian undangan. Oh ternyata apa kata dia, senang mereka arwah-arwah itu. Sudah banyak bawaan.
Enggak lama wafat meninggal dunia. Disitulah saya yakin, betul yakin, bihaqil yakin, detik ini kita baca Fatihah, detik ini juga langsung sampai buat yang wafat meninggal dunia. Dia mungkin ibu nak budikan kan? Enggak mungkin dia bohong Bapak Ibu, orang mau sudah mau mati. Makanya bapak-bapak aman, kalau betul-betul belum percaya, coba jajal mati dulu lah Pak. Biar kita kirim Fatihah, lapor sampai apa enggak tuh bacaan Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu luar biasa manfaatnya. Kalau malas baca yang lain. Nah, kalau Al-Fatihah juga masih kepanjangan, mampus saja sekalian. Dasar nggak niat ngedoain orang tua itu namanya. Ala jam 9 Bu, dikit lagi ya. Di bagian berikutnya, nih bagian terakhir saya ingin tegaskan, di balik peristiwa wafatnya Pamanda Amjad Rianto binti bin Matnung, ada peringatan bagi kita yang masih hidup, kalau kita ini pasti mati juga. Betul tidak kira-kira? Nah ini Pak, harus kita jadi catatan. Dek kalau mendingan hidup di dunia ini pasti mati. Orang yang tertipu adalah orang yang ingin hidup terlalu lama di dunia ini. Bahkan penyair Khairil Anwar, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Enggak lama mati dia Pak. Enggak nyampe 40 umurnya, mati Khairil Anwar. Artinya enggak bisa. Orang tertipu yang ingin hidup lama, jajalah mendak percaya Bapak Ibu. Kita umurnya terlalu panjang. Karena umur ajal umat ini, kalau kata Mbah Maimun Zubair Al-Maghfur lah, salah satu ulama yang merupakan waliullah, umur kematian umat Muhammad itu kelipatan 7, 56 sampai 63. Itu umur kematian umat Muhammad. Makanya Bapak Ibu yang umurnya 56 siap-siap. Itu usia kematian soalnya. 56 sampai 63 itu usia kematian. Ya kalau lewat 63 sampai 70 panjang umur kata Mbah Maimun Zubair. Makanya yang lemah itu yang tepelalu, Pak. Yang lah tepelalu yang sudah kelewat, nah itu yang enak itu. Bakal panjang umurnya. Tapi yang 56 sampai 63 ini ketar-ketir itu. Siap-siap. Cuman walaupun tepelalu Bapak Ibu, enggak enak juga sampai ketuaan itu. 60, 70, 80, 90, cepet 100 tahun. Kancela mati galuh. Bini udah mati duluan. Terpaksa nyari bini muda kan gitu Pak. Buat yang ngurus, anak-anak malas ngurus. Anak enggak ngurus, mantu jijik, cucung jauh semua. Cucung itu kalau unggangnya, kajutnya, bakas tombai, masih banyak duit, dekat sama kakek. Kakek aduh udah penyakitan, stroke, bengek, bocor kelep, prostat Pak, mana pesing, cucung menjauh, anak malas ngurus, mantu juga malas ngurus, umpama Pak sengsara, teman udah mati semua, yang ngurus bini muda, cerewet puluh wala tua. Istri telat ngambil anduk marah, istri telat ngambil bikin teh marah, istri muda sambil ngaduk teh ngomong apa dalam hati, kapan matinya orang satu ini. Percayalah sama saya Pak. Makanya bapak-bapak ini malah demam-demam sakit-sakitan dengan cerewet. Nggak enak jadi omongan nantinya. Nggak enak panjang umur. Tapi mengapa kita ini dibikin nggak betah di dunia Bapak Ibu? Ada ujian di dunia ini. Karena memang dunia cuman sementara. Akhirat kekal abadi selama-lamanya. Orang yang tertipu dia menganggap dunia segalanya. Kadang-kadang serakah nih dengan dunia ini Bapak Ibu. Nyari duit, segala cara disiapkan buat 7 turunan, gayanya kayak dia yang ngejamin rezeki turunan. Aku kasih kabar dengan Bapak Ibu nih, jangan sampai kita nganggap Bapak Ibu yang ngejamin rezeki anak cucu itu kita. Itu udah musyrik itu. Percayalah Bapak Ibu, yang namanya air itu dari hulu ke hilir, betul nggak kira-kira? Anak ada rezekinya sendiri, nggak usah khawatir. Cucung ada rezekinya sendiri, cicit ada rezekinya sendiri. Kita ya buat kita sajalah. Ya kalau ada yang nyimpan silahkan. Tapi orang kadang-kadang nggak puas, nyari ngumpulin harta buat 7 turunan, nambah 8 tanjakan, tambah lagi 9 pengkolan, 10 kali muter-muter. Pak, nggak ada cukupnya manusia. Subhanallah, nggak ada puasnya. Makanya masalah hidup manusia ini bukan tidak kaya, tapi masalah hidup manusia ini adalah tidak cukup.
cukup. Hidup cuman sementara, akhiratlah yang kekal abadi selama-lamanya. Kita semua pasti akan mati. Walikulli ummatin ajal, tiap-tiap umat itu punya ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum, maka apabila ajal mereka sampai, la yastakhiruna sa'ah, mereka tidak akan mampu menundanya walau sedetik, wala yastaqdimun, dan mereka tidak akan mampu untuk memajukannya. Dunia cuman sementara. Pilihan kita dalam hidup ini Bapak Ibu bukan lari dari kematian, enggak bisa. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu, katakanlah sesungguhnya mati yang kalian semua ingin kabur dari kematian itu, fa innahu mulaqikum, mati yang akan mengejar kalian semua. Larilah dari kematian. Malaikat itu bertanya, dalam Quran dikutipkan, man rak, manusia, cari siapa yang bisa menolong kamu. Dokter yang paling hebat, dukun yang paling sakti, yang bisa menyembuhkan penyakitmu. Tidak bisa Bapak Ibu. Maka kata malaikat, aula laka fa'aula, celaka kamu maka celaka. Ketika orang merasa bisa lari dari kematiannya. Pilihan kita dalam hidup ini adalah memilih mati husnul khotimah. Allahumma amin. Innahu mayyati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya orang yang matinya su'ul khotimah, matinya dalam keadaan berbuat maksiat, maka baginya neraka jahanam, tidak mati di dalamnya, tidak juga hidup. Wa may ya'tihi mu'minan qad amila sholihat, dan barang siapa yang matinya dalam keadaan beriman dan sudah beramal solih, fa ulaika lahumud darajatul ula, maka bagi mereka adalah derajat yang tinggi. Hidup kita harus memilih mati husnul khatimah. Kalau pacak seperti di Wai Halim Pak, Perumnas Wai Halim di komplek Malabar, itu sujud terakhir sholat subuh meninggal dunia. Ustadz Sufyan meninggal dunia sedang mimpin doa. Ustadz Ahmad di Langkapura sedang ngimami sholat Jumat meninggal dunia. Ustadz Ferdinand sedang ngimami sholat tarawih meninggal dunia. Bahkan sedang ngaji, qori sedang tilawah Bapak Ibu, banyak yang meninggal dunia masuk YouTube. Kiai Bukhari Amin di Malang sedang ceramah meninggal dunia. Saya juga mau lah Bu sebetulnya mati lagi ceramah. Tapi jangan sekarang. Karena sekarang bini masih muda soalnya. Khawatir Pak, kalau bini masih muda ini kawin lagi dia. Saya nggak bisa menyalah-nyalahkan. Kadang-kadang kalau bini masih muda banyak yang menghibur. Sabar deh, ikhlas saja. Banyak nen. Kak Ibnu yang menghibur. Ikhlas. Sama ada masalah apa-apa, ngomong dengan kakang nih. Ayam penyet kita tuh pacak kira-kira. Subhanallah. Beres-beres. Dia kelama dia. Ya wajar. Yang nggak boleh dinikah cuman istri Nabi. Kalau istri kiai, istri ustadz masih boleh. Makanya Umi Pipik Dian Irawati mau nikah lagi, boleh lah. Ngapa dia mau nikah lagi, bapak-bapak sewot semua. Merasa hilang harapan ya Pak ya. Makanya sewot semua, protes. Balik lagi Bapak Ibu rahimakumullah, kalaupun nggak bisa mati husnul khotimah, pilih yang kedua Pak, alternatifnya apa? Wa taubatan qoblal maut. Seperti doa selamat, taubat sebelum kematian. Nah, saya mau closing dengan bahasa ini. Jadi Nabi minta dengan Allah, ya Allah, ampuni dosa umatku nih, banyak nian, masuk neraka gala dia mana diampuni. Terima taubatnya. Nabi pacak pula bahasa ugan Nabi itu. Dia ngapa? Puji Allah, au memaitu Muhammad, ku terima taubat umatnya. Amu diuhang tu taubatnya setahun sebelum ajal. Oi, nangis Nabi. Itu ya Allah masuk neraka gala. Dia kesempat diuhang bertobat. Aduh, itu ya Allah. Setengah tahun kian am kita. Halah pula je Nabi yo. Bebenar ni tu caranya Pak. Amu pacak sebulan kian. Sebulan sebelum mati. Halah pula je Nabi. Ada ya Allah umatku itu seminggu lagi nak mati sampai taubat gitu. Jemu mana jemu lapun ratu. Seminggu lagi mati itu pun gara-gara kena Covid ya Allah. Tobat dia. Mati rupanya. Makanya Bapak Ibu kalau kena Covid jangan ke rumah sakit, malah mati sekalian Pak. Karena stres soalnya di sana itu. Baik kata Allah, ku terima tobat umat ngan. Ame tobat seminggu sebelum ajal.
Pacahalah ya Allah. Karena ada pula umat itu sahih lagi nak mati. Gisok mati sahih ini tobat. Gara-gara mendengarkan ceramah malam ini, Pak. Nganeng ceramah nah tobat temen itu aku. Besok mati ternyata, Pak. Diumumkan di grup keluarga, mati dia yang ngadirin ceramah tadi malam. Kalau begitu kata Allah, ku terima tobat umat ngan ame bertobat sahih lagi nak mati. Uji Nabi yang mempacak halah ya Allah. Ini mintaku yang terakhir. Aku sudi ini aku dia akan minta lagi. Mohon parahkan lagi nian ya Allah. Amma itu Muhammad ngandek boleh minta lagi ya Allah, ini permintaan ngan yang terakhir. Ku terima tobat umat ngan. Amma nyawanya belum sampai di hungkungan. Belum nyampe di tenggorokan. Oi nangis Nabi, Pak. Langsung pamer di hadapan para sahabat. Apa kata Nabi? Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah akan tetap menerima taubat hambanya selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Terlalu baik Allah yang selama ini disembah. Maka jangan sia-siakan kesempatan. Mumpung masih pacak bernapas, taubatlah sebelum ajal. Mudah-mudahan Allah terima taubat kita semua. Allahumma amin. Baik, demikian kita tutup dengan berdoa. Ya dzal jalali wal ikram, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.